Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Setia dan teman-teman sekalian. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Karido Fatur Rahman, saya sendiri Karika Maulia, selanjutnya ada Felicia Permanata Bina, kemudian ada Deviana Febriandini, dan yang terakhir ada Fatia Zulfar Harjeng ingin membahas mengenai chapter 7 dan chapter 8. Sebelumnya, pertama-tama kami akan membahas chapter 7 terlebih dahulu, mengenai definisi kompetitif. Next. Strategi kompensasi daya saing eksternal. Daya saing eksternal dinyatakan dalam praktik dengan yang pertama menetapkan tingkat gaji di atas, di bawah, atau sama dengan pesaing, dan yang kedua menentukan campuran bentuk pembayaran relatif terhadap pesaing. Baik keputusan tingkat gaji maupun campur gaji itu berfokus pada dua tujuan. Yang pertama itu mengendalikan biaya dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua menarik dan mempertahankan karyawan. Next. Selanjutnya ada kendalikan biaya dan tingkatan pendapatan. Keputusan tingkat gaji memiliki dampak yang signifikan terhadap pengeluaran. Hal-hal lain dianggap sama. Semakin tinggi gaji, maka akan semakin tinggi biaya tenaga kerja. Di sini labor cost itu atau pay level dikali dengan number of employees. Lebih jauh, semakin tinggi tingkat pembayaran relatif terhadap apa yang dibayar pesaing, maka akan semakin besar biaya relatif untuk menyediakan produk atau layanan serupa. Next. Selanjutnya ada menarik dan mempertahankan karyawan yang tepat. Pengusaha yang berbeda menetapkan tingkat gaji yang berbeda, yaitu mereka dengan sengaja memilih untuk membayar di atas atau di bawah apa yang orang lain bayar untuk pekerjaan yang sama. Itulah sebabnya tidak ada satupun tingkat yang berlaku di pasar tenaga kerja untuk pekerjaan tertentu. Next. Apa yang membentuk daya kompetitif eksternal? Yang pertama itu persaingan di pasar tenaga kerja untuk orang-orang dengan berbagai keterampilan. Yang kedua itu persaingan di pasar produk dan jasa yang mempengaruhi kondisi keuangan organisasi. Ketiga, ada karakteristik untuk setiap organisasi dan karyawannya, seperti strategi bisnis, teknologi, dan produktivitas, serta pengalaman tenaga kerjanya. Next. Kemudian ada faktor pasar tenaga kerja. Pasar harga kuotasi itu adalah toko yang memberi label harga setiap item atau iklan yang mencantumkan upah awal lowongan pekerjaan. Kemudian ada eBay. eBay itu memungkinkan tawar-menawar atas syarat dan ketentuan sampai kesepakatan tercapai. eBay ini adalah sebuah bursa. Next. Kemudian ini ada gambar 7.4 yang membandingkan campuran gaji untuk pekerjaan yang sama, manajer pemasaran perangkat lunak di dua perusahaan di wilayah geografis yang sama. Kedua perusahaan ini menawarkan kompensasi total yang hampir sama, namun persentase yang dialokasikan untuk basis, bonus, manfaat, dan opsi sangat berbeda. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatia Zulfa. Selanjutnya, bagaimana pasar tenaga kerja bekerja? Teori pasar tenaga kerja biasanya dimulai dengan 4 asumsi dasar, yaitu yang pertama, pengusaha selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Yang kedua, orang-orang itu homogen dan karena itu dapat dipertukarkan. Yang ketiga, tingkat pembayaran mencerminkan semua biaya yang terkait dengan pekerjaannya. Yang keempat, pasar yang dihadapi pengusaha bersifat kompetitif, sehingga tidak ada keuntungan bagi atasan tunggal untuk membayar di atas atau di bawah harga pasarnya. Next. Nah, dalam ilustrasi ini, interaksi antara semua pengusaha dan semua lulusan bisnis menentukan tingkat pasar, karena setiap pemberi kerja dapat mempekerjakan semua lulusan bisnis yang diinginkannya dengan harga $40 dan $40.000 dan semua lulusan bisnis memiliki kualitas yang sama, yaitu asumsi 1, tidak ada alasan untuk membayar upah selain $40.000 tersebut. Next. Selanjutnya ada permintaan tenaga kerja. Dalam jangka pendek, pemberi permintaan
pemberi kerja tidak dapat mengubah faktor produksi lainnya, yaitu teknologi, modal, atau sumber daya alam. Dengan demikian, tingkat produksinya dapat berubah hanya jika itu mengubah tingkat sumber daya manusianya. Di bawah kondisi seperti itu, permintaan hanya satu majikan untuk tenaga kerja bertepatan dengan produk marginal tenaga kerja. Produk marginal tenaga kerja adalah output tambahan yang terkait dengan mempekerjakan satu orang tambahan dengan faktor produksi lain yang dimiliki konstan. Pendapat marginal tenaga kerja adalah pendapat tambahan yang dihasilkan ketika perusahaan mempekerjakan satu orang tambahan dengan faktor produksi lainnya yang tetap. Selanjutnya, produk marginal. Produktivitas marginal yang semakin berkurang ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap karyawan tambahan memiliki bagian yang semakin kecil dari faktor-faktor produksi lain yang dengannya bekerja. Dalam jangka pendek, faktor-faktor produksi lain ini misalnya ruang kantor, jumlah komputer, saluran telepon, jam dukungan administrasi diperbaiki. Sampai yang lain ini faktor berubah seperti setiap karyawan baru menghasilkan lebih sedikit dari karyawan sebelumnya. Jumlah setiap penyewa menghasilkan adalah produk marginal. Next. Selanjutnya ada pendapatan marginal. Pendapatan marginal adalah uang yang dihasilkan oleh penjualan produk marginal, output tambahan dari pekerjaan satu orang tambahan. Selanjutnya, pasokan tenaga kerja. Model ini mengasumsikan bahwa banyak orang yang mencari pekerjaan yang mereka miliki, yang memiliki informasi yang akurat tentang semua lowongan pekerjaan, dan bahwa tidak ada hambatan mobilitas seperti diskriminasi, ketentuan perzinahan, atau persyaratan keanggotaan serikat pekerja. Sama seperti analisis permintaan tenaga kerja, asumsi ini sangat menyederhanakan dunia nyata. Ketika asumsi berubah, begitu juga pasokannya. Selanjutnya, diferensiasi kompensasi. Jika suatu pekerjaan memiliki negatif karakteristik, yaitu jika pelatihannya yang diperlakukan sangat mahal, seperti sekolah kedokteran, pekerjaan keamanan lebih lemah, seperti CEO, lalu kondisi kerja tidak menyenangkan, seperti jalan raya konstruksi, atau peluang keberhasilannya rendah, seperti olahraga profesional, maka pengusaha akan menawarkan upah yang lebih tinggi untuk mengimbangi fitur negatif ini. Perbedaan kompensasi tersebut menjelaskan adanya berbagai tingkat pembayaran di pasar. Next. Selanjutnya ada upah efisiensi. Menurut teori upah efisiensi, upah yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi yang sebenarnya. Menurunkan biaya tenaga kerja dapat menurunkan biaya tenaga kerja jika mereka yang pertama menarik pelamar berkualitas lebih tinggi, yang kedua omset yang lebih rendah, yang ketiga meningkatkan usaha pekerja, yang keempat mengurangi kelalaian, yang kelima mengurangi kebutuhan untuk mengawasi karyawan seperti akademisi yang mengatakan pemantauan. Yang selanjutnya ada penyortiran dan pensinyalan. Penyortiran adalah efek yang dimiliki strategi pembayaran terhadap komposisi tenaga kerja, siapa yang tertarik dan siapa yang dipertahankan. Pensinyalan berhubungan dengan proses yang mendasari efek penyortiran. Teori sinyal menyatakan bahwa pemberi kerja dengan sengaja merancang tingkat gaji dan bauran sebagai bagian dari strategi yang memberi sinyal kepada kedua calon dan karyawan saat ini jenis perilaku yang dicari. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Devian. Selanjutnya ada modifikasi pada sisi penawaran. Ada upah reservasi. Para ekonom menggambarkan gaji sebagai non-kompensasi. Pencari kerja memiliki tingkat upah pemesanan di bawahnya di mana mereka tidak akan menerima tawaran pekerjaan, tidak peduli seberapa menarik atribut pekerjaan lainnya. Jika tingkat pembayaran tidak memenuhi standar minimum, tidak ada atribut pekerjaan lain yang dapat menggantikan kemampuan ini. Lalu yang kedua ada modal manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa orang sebenarnya dibayar dengan nilai produk marginal mereka, meningkatkan kemampuan produktif dengan berinvestasi dalam pelatihan
atau bahkan dalam kesehatan fisik seseorang akan meningkatkan produk marginal seseorang. Secara umum, nilai keterampilan dan kemampuan individu merupakan fungsi dari waktu, biaya, dan upaya untuk memperolehnya. Lalu ada faktor pasar, produk, dan kemampuan untuk membayar. Setiap organisasi harus dari waktu ke waktu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluaran, termasuk kompensasi. Oleh karena itu, tingkat upah pemberi kerja dibatasi oleh kemampuannya untuk bersaing di pasar produk atau layanan. Jadi, kondisi pasar, produk sebagian besar menentukan apa yang mampu dibayar oleh organisasi. Permintaan produk dan tingkat persaingan ada dua faktor utama pasar produk. Yang pertama itu permintaan produk dan yang kedua tingkat kompetisi. A different view what manager says. Manajer membayar tergantung pada apapun yang CFO mengatakan mereka mampu. Manajer merasa bahwa rabun jauh untuk membayar lebih sedikit, bahkan jika kondisi pasar akan memungkinkan upah yang lebih rendah. Pasokan tenaga kerja tersegmentasi dan tarif yang berbeda. Ada workflow to the people. Pasokan tenaga kerja tersegmentasi berarti menggunakan banyak sumber perawat dari beberapa lokasi dengan banyak hubungan kerja. Tingkat dan campuran uang tunai dan tunjangan yang dibayar setiap perawat tergantung pada sumbernya. Lalu ada workflows to the people on-site, off-site, dan offshore. Yang pertama itu ada realitas itu kompleks dan teori-teori abstrak. Yang kedua, sumber tenaga kerja yang tersegmentasi berarti bahwa penentuan tingkat upah dan campuran semakin membutuhkan pemahaman kondisi pasar di lokasi yang berbeda, bahkan di seluruh dunia. Yang ketiga, manajer juga perlu mengetahui pekerjaan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, tugas yang harus dilakukan, dan pengetahuan serta perilaku yang diperlukan untuk melakukannya sehingga mereka dapat menggabungkan berbagai tugas untuk dikirim ke lokasi yang berbeda. Lalu selanjutnya ada faktor organisasi. Meskipun kondisi produk dan pasar tenaga kerja menciptakan berbagai kemungkinan di mana para manajer membuat kebijakan tentang daya saing eksternal, faktor-faktor organisasi memengaruhi tingkat upah dan memadukan keputusan. Dan juga yang pertama ada industri dan teknologi, yang kedua ada employer size, yang ketiga ada people preference, dan yang keempat ada organization strategy. Pasar yang relevan. Pasar menentukan upah. Mendefinisikan pasar yang relevan adalah bagian besar dari mencari tahu berapa banyak untuk membayar dan apa campuran apa dari bentuk pembayaran yang ditawarkan. Tiga faktor yang biasanya digunakan untuk menentukan pasar tenaga kerja yang relevan adalah yang pertama itu pekerjaan, keterampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan. Yang kedua ada geografi, kesediaan untuk pindah, berpergian, atau menjadi karyawan virtual. Dan yang terakhir itu ada pesaing, pengusaha lain dalam produk atau layanan dan pasar tenaga kerja yang sama. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada globalisasi pasar tenaga yang relevan, offshoring dan outsourcing. Pekerja yang mengalir ke lokasi dengan upah yang lebih rendah bukanlah hal yang baru. Secara historis, pakaian, perdagangan jarum, dan pekerjaan furnitur mengalir dari New England ke negara bagian selatan. Pekerja juga tidak mengalir melintas batas negara baru. Pertama, pekerja berketerampilan rendah dan bergaji rendah, pakaian yang mandek-mandek Mardi Gras, dari Amerika Serikat ke China dan Amerika Tengah. Kemudian pekerjaan collar blue dengan gaji yang lebih tinggi. Next.
Boleh di next? Selanjutnya, sementara perbedaan besar dalam biaya tenaga kerja tidak dapat diabaikan begitu saja. Ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan di mana pekerjaan akan dilakukan. Pertama, negara-negara dengan biaya tenaga kerja rata-rata yang lebih rendah juga cenderung memiliki produktivitas rata-rata yang lebih rendah. Jadi, perusahaan harus mengharapkan dirinya sendiri bahwa biaya tenaga kerja tidak akan dihasilkan oleh produktivitas yang lebih rendah. Mungkin juga ada risiko lain. Kedua, teori agensi yang akan kita bahas nanti memberitahu kita bahwa perusahaan harus memulai sumber daya untuk menyelesaikan upaya atau keluaran pekerja. Ini serta koordinasi upaya dapat menjadi lebih sulit dan lebih mahal ketika jarak geografis atau budaya sangat jauh dan zona waktu berbeda, bahkan dengan kemajuan teknologi. Ketiga, reaksi pelanggan harus dipertimbangkan. Keempat, jika biaya tenaga kerja adalah kekuatan pendorong di belakang penempatan pekerjaan, kita harus menanyakan berapa lama keuntungan biaya tenaga kerja secara signifikan. Upah yang lebih rendah bahkan akan bertahan dan apakah karyawan yang memenuhi syarat akan terus tersedia karena perusahaan lain juga memanfaatkan kumpulan tenaga kerja ini. Next. Boleh next. Lebih menekankan fleksibilitas di antara kebijakan atau kelompok karyawan yang berbeda, di antara bentuk pembayaran untuk masing-masing karyawan, dan di antara elemen-elemen hubungan karyawan yang ingin ditekankan oleh perusahaan dalam kebijakan daya yang saing eksternalnya. Next. Boleh next.
Selanjutnya, apa perbedaan yang dihasilkan oleh kebijakan tingkat pembayaran? Premis dasarnya adalah bahwa daya saing upah akan mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan kompensasinya, dan ini pada gilirannya akan mempengaruhi kinerjanya. Masalah dengan banyak penelitian tingkat gaji adalah bahwa penelitian tersebut berfokus pada gaji pokok dan mengabaikan bonus, insentif, opsi, keamanan kerja, tunjangan, atau bentuk pembayaran lainnya dari gaji pokok dan menjadi bentuk variabel yang lebih efektif membentuk perilaku karyawan. Bayar dengan kompetisi. Manajer secara historis membenarkan kebijakan ini dengan mengatakan bahwa kegagalan untuk menyamai tarif pesaing akan menyebabkan keluhan di antara karyawan saat ini dan membatasi kemampuan organisasi untuk merekrut. Banyak perusahaan non-serikat cenderung untuk mencocokkan atau bahkan memimpin persaingan untuk mencegah serikat pekerja. Next. Kebijakan tingkat pembayaran prospek. Kebijakan tingkat gaji utama memaksimalkan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas dan meminimalkan ketidakpuasan karyawan terhadap gaji. Sejumlah peneliti telah menghubungkan upah tinggi dengan kemudahan menarik, pengurangan tingkat kekosongan dan waktu pelatihan, dan kualitas karyawan yang lebih baik. Penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat gaji yang tinggi mengurangi pergantian dan ketidakhadiran selain tingkat gaji dan prosedural. Kebijakan tingkat pembayaran. Kebijakan membayar di bawah harga pasar dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk menarik karyawan potensial. Tetapi jika kebijakan tingkat pembayaran digabungkan dengan janji pengembalian masa depan yang lebih tinggi, misalnya seperti kepemilikan saham di perusahaan rintisan berteknologi tinggi, kombinasi ini dapat meningkatkan komitmen karyawan dan mendorong kerja tim yang dapat meningkatkan produktivitas. Next. Strategi Paymax. Beberapa alternatif yang jelas termasuk didorong oleh kinerja, kecocokan pasar, keseimbangan kerja atau kehidupan, dan keamanan. Kecocokan pasar hanya meniru bauran pembayaran yang dibayar pesaing. Bagaimana manajer memposisikan gaji organisasi mereka terhadap pesaing berubah. Beberapa alternatif yang muncul fokus pada pengembalian total dari pekerjaan di luar keuangan pengembalian dan menawarkan pilihan kepada orang-orang di antara pengembalian ini. Daripada fleksibel, mungkin istilah yang lebih baik adalah kebijakan kabur. Alternatif kebijakan campuran gaji seperti itu ada di antara perusahaan di negara lain. Next. Employer of choice or shared choice. Beberapa perusahaan bersaing berdasarkan reputasi mereka secara keseluruhan sebagai tempat bekerja, di luar tingkat gaji dan campuran. Misalnya, IBM membandingkan dalam pasar teknologi informasi dan menempatkan bayarannya di antara yang terbaik dalam grup ini. Dalam arti tertentu, pemberi kerja pilihan sesuai dengan merek atau citra yang diproyeksikan perusahaan sebagai pemberi kerja. Pilihan bersama dimulai dengan alternatif tradisional pemimpin, bertemu, atau tertinggal. Tapi kemudian menambahkan bagian kedua, yaitu menawarkan pilihan karyawan dalam batas-batas dalam campuran gaji, perspektif karyawan sebagai pelanggan. Next. Pitfalls of Pies. Diagram lingkaran di tampilan 7.15 membedakan berbagai kebijakan campuran gaji, namun memikirkan campuran bentuk pembayaran sebagai bagian dalam diagram lingkaran memiliki keterbatasan. Hal ini sangat jelas ketika nilai saham tidak stabil. Diagram lingkaran di tampilan 7.16 ini menunjukkan bagaimana campuran perusahaan perangkat lunak terkenal berubah setelah pasar saham utama mengalami penurunan. Harga saham anjlok 50% dalam sebulan. Gaji pokok naik dari 47 menjadi 55% dari total kompensasi, sedangkan nilai opsi saham turun dari 28 menjadi 16%. Kebalikannya juga terjadi di dalam perusahaan ini. Campuran berubah meskipun perusahaan tidak membuat keputusan terbuka untuk mengubah strategi pembayarannya. Next.
Consequences of pay level and mixed decisions, guidance from the research. Yang pertama ada efisiensi. Berbagai teori membuat asumsi tentang efek tingkat gaji relatif pada efisiensi organisasi. Beberapa merekomendasikan kebijakan utama untuk mengurangi kelalaian dan mengizinkan mempekerjakan pelamar yang lebih berkualitas. Lainnya seperti teori produktivitas marginal, merekomendasikan pencocokan. Satu studi menggunakan teori utilitas, menyimpulkan bahwa kebijakan tingkat pembayaran adalah pilihan terbaik bagi teller bank. Namun, seperti yang akan kita lihat, teori utilitas memberitahu kita bahwa untuk pekerjaan berdampak lebih tinggi, kesimpulannya bisa berbeda. Tidak ada penelitian yang menyarankan dalam situasi apa manajer harus memilih alternatif bauran gaji yang mana. Yang kedua ada fairness. Kepuasan dengan gaji berhubungan langsung dengan tingkat gaji, lebih banyak, lebih baik. Tetapi rasa keadilan karyawan juga terkait dengan bagaimana orang lain dibayar. Pengusaha memiliki banyak pilihan tentang bagaimana dan di mana menginvestasikan sumber daya mereka. Bahkan jika keputusan dibuat untuk berinvestasi dalam meningkatkan perasaan orang ketika keadilan gaji mereka, hanya ada sedikit penelitian yang memberitahu bahwa ini akan meningkatkan perasaan keseluruhan karyawan tentang perlakuan adil di tempat kerja. Next. Lalu ada compliance. Tidak cukup untuk mengatakan bahwa majikan harus membayar pada atau di atas upah minimum yang sah. Ketentuan undang-undang pengupahan yang berlaku dan undang-undang persamaan hak juga harus dipenuhi. Sebenarnya kita akan kembali ke topik upah pasar lagi ketika kita membahas diskriminasi gaji dan konsep upah yang layak. Selain tingkat pembayaran, berbagai bentuk pembayaran juga bisa diatur. Pensiun dan perawatan kesehatan dianggap sebagai bagian dari keamanan ekonomi setiap warga negara dan diatur sampai tingkat tertentu di sebagian besar negara. Hal ini dibahas lagi ketika kita melihat praktik dan manfaat internasional. Majikan juga harus berhati-hati saat membagikan informasi gaji untuk menghindari pelanggaran anti-monopoli. Tidak peduli kebijakan pembayaran yang kompetitif, hal itu perlu diterjemahkan ke dalam praktik. Next. Mendefinisikan pasar yang relevan. Data dari pesaing pasar produk, bukan pesaing pasar tenaga kerja, cenderung menerima bobot ketika satu, keterampilan karyawan khusus untuk pasar produk. Kedua, biaya tenaga kerja adalah bagian besar dari total biaya. Tiga, permintaan produk responsif terhadap perubahan harga. Yang keempat, pasukan tenaga kerja tidak responsif terhadap perubahan upah pasar yang relevan dibentuk oleh tekanan dari pasar tenaga kerja dan produk serta organisasi. Selanjutnya akan saya kembalikan ke teman saya, Yuka. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai chapter 8 akan di-share oleh Deviana. Untuk pembahasan chapter 8 mengenai designing pay levels, mix and pay structure akan dibahas oleh Deviana Febriandini. Yang pertama itu ada keputusan utama. Keputusan utama dalam menetapkan gaji yang kompetitif secara eksternal dan merancang struktur gaji yang sesuai adalah yang pertama ada menentukan kebijakan upah kompetitif pemberi kerja, yang kedua menentukan tujuan survei, yang ketiga memilih pesaing yang relevan, yang keempat merancang survei, yang kelima menafsirkan hasil survei dan membangun garis pasar, yang keenam membangun garis kebijakan pembayaran yang mencerminkan kebijakan pembayaran eksternal, dan yang terakhir ada menyeimbangkan daya saing dengan penyelarasan internal melalui penggunaan rentang tarif tetap.
menentukan kebijakan pembayaran kompetitif. Survei adalah proses sistematis mengumpulkan dan membuat penilaian tentang kompensasi yang dibayarkan oleh pemberi kerja lain. Tujuan survei. Seorang pegawai melakukan atau berpartisipasi dalam survei karena sejumlah alasan. Yang pertama itu untuk menyesuaikan tingkat pembayaran sebagai tanggapan terhadap perubahan tarif yang dibayarkan oleh pesaing. Yang kedua, untuk menetapkan campuran bentuk pembayaran relatif terhadap yang dibayarkan oleh pesaing. Yang ketiga, untuk menetapkan harga struktur pembayaran. Yang keempat, menganalisis masalah terkait pembayaran. Dan yang kelima, memperkirakan biaya tenaga kerja dari pesaing pasar produk atau jasa. Sesuaikan tingkat pembayaran. Sebagian besar organisasi membuat penyesuaian gaji karyawan secara teratur. Penyesuaian tersebut dapat didasarkan pada pergerakan keseluruhan tingkat pembayaran yang disebabkan oleh persaingan untuk orang-orang di pasar. Penyesuaian juga dapat didasarkan pada kinerja, kemampuan untuk membayar, atau persyaratan yang ditentukan dalam kontrak. Sesuaikan pay mix. Penyesuaian terhadap berbagai bentuk pembayaran yang digunakan pesaing, dasar, bonus, stok, dan manfaat, dan kepentingan relatif yang mereka tempatkan pada setiap bentuk lebih jarang terjadi daripada penyesuaian pada tingkat pembayaran secara keseluruhan. Tidak jelas mengapa perubahan pada campuran gaji lebih jarang terjadi daripada perubahan pada tingkat gaji. Mungkin biaya tinggi untuk mendesain ulang campuran yang berbeda menciptakan penghalang. Lebih mungkin perhatian yang tidak mencukupi telah dikhususkan untuk mencampur keputusan. Sesuaikan struktur pembayaran. Banyak pengusaha menggunakan survei pasar untuk memvalidasi hasil evaluasi pekerjaan mereka sendiri. Misalnya itu, evaluasi pekerjaan dapat menempatkan pekerjaan asisten pembelian pada tingkat yang sama dalam struktur pekerjaan seperti beberapa pekerjaan sekretaris. Tetapi, jika pasar menunjukkan tingkat upah yang sangat berbeda untuk kedua jenis pekerjaan tersebut, sebagian besar pemberi kerja akan memeriksa kembali proses evaluasi mereka untuk melihat apakah pekerjaan tersebut telah dievaluasi dengan benar. Informasi dari survei pelajari situs khusus. Informasi dari survei khusus dapat menjelaskan masalah terkait pembayaran tertentu. Sebuah studi khusus dapat fokus pada kelompok sasaran seperti pengacara paten, manajer penjual retail, sekretaris, atau insinyur perangkat lunak. Peningkatan yang tidak biasa dalam omset pemberi kerja dalam pekerjaan tertentu mungkin memerlukan survei pasar terfokus untuk mengetahui apakah perubahan pasar yang sedang terjadi. Perkirakan biaya tenaga kerja pesaing. Data survei digunakan sebagai bagian dari upaya pengusaha yang lebih luas untuk mengumpulkan kecerdasan kompetitif. Untuk lebih memahami bagaimana pesaing mencapai pangsa pasar mereka dan menentukan harga produk atau layanan mereka, pengusaha berusaha untuk memeriksa tolak ukur, praktik biaya, dan sebagainya terhadap pesaing termasuk di bidang kompensasi. Pilih kompetitor yang relevan. Untuk membuat keputusan tentang tingkat gaji, campuran, dan struktur pasar tenaga kerja yang relevan harus didefinisikan yang mencakup pengusaha yang bersaing di satu atau lebih bidang berikut. Yang pertama, pekerjaan atau keterampilan yang sama. Yang kedua, karyawan dalam wilayah geografis yang sama. Dan yang ketiga, produk dan layanan yang sama. Fusi market atau pasar fusi. Organisasi dan pekerjaan baru ini menggabungkan beragam pengetahuan dan pengalaman, sehingga pasar yang relevan tampak lebih seperti pasar yang kabur. Organisasi dengan pekerjaan dan struktur yang unik menghadapi ikatan ganda karena sulit mendapatkan pasar yang sebanding pada saat yang sama. Mereka lebih menekankan pada data pasar eksternal. Desain the survey. Merancang survei membutuhkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang harus terlibat dalam desain survei? Yang kedua, berapa banyak majikan yang harus dimasukkan? Yang ketiga, pekerjaan mana yang harus dimasukkan? Dan yang keempat, informasi apa yang harus dikumpulkan? Siapa yang harus terlibat?
Di sebagian besar organisasi, tanggung jawab untuk mengelola survei terletak pada manajer kompensasi. Tapi semenjak biaya kompensasi memiliki efek yang kuat pada profitabilitas, termasuk manajer dan karyawan digugus tugas masuk akal. Berapa banyak pengusaha? Tidak ada aturan tentang berapa banyak pemberi kerja yang harus disertakan dalam survei. Perusahaan besar dengan kebijakan prospek dapat bertukar data dengan hanya sedikit 6 hingga 10 pesaing dengan bayaran tertinggi. Survei nasional yang dilakukan oleh perusahaan konsultan seringkali melibatkan lebih dari 100 pemberi kerja. Klien konsultan ini sering menetapkan analisis khusus yang melaporkan tingkat pembayaran berdasarkan kelompok industri, wilayah geografis, dan atau tingkat pembayaran yang dipilih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, data yang tersedia untuk publik. Di Amerika Serikat, Biro Statistik Tenaga Kerja atau BLS adalah sumber utama data kompensasi yang tersedia untuk umum, secara tunai, bonus, dan manfaat, tetapi bukan kepemilikan sahamnya. BLS menerbitkan informasi ekstensif tentang berbagai pekerjaannya, yang sangat didefinisikan secara luas, misalnya dukungan profesional, eksekutif, penjualan, dan administrasi, yang adalah kategori untuk pekerjaan kerah putih di wilayah geografis yang berbeda. Next. Selanjutnya ada word of mouth, yaitu informasi yang dikumpulkan secara serampang dari mulut ke mulut. Hari ini, satu klik mouse membuat banyak data tersedia untuk semua orang. Para karyawan membandingkan kompensasi mereka dengan data yang ada dari BLS atau salary.com atau situs web khusus pekerjaan. Next. Selanjutnya banyaknya survei. Banyak perusahaan memilih survei sebagai sumber utama mereka dan menggunakan yang lain untuk memeriksa silang atau memvalidasi hasilnya. Beberapa pengusaha secara rutin menggabungkan hasil beberapa survei dan menimbang setiap survei dalam komposit ini menurut penilaian seseorang terhadap kualitas data yang dilaporkannya. Tidak ada studi sistematis tentang efek perbedaan dalam definisi perusahaan yang berpartisipasi data yang dikumpulkan, kualitas data, analisis yang dilakukan, dan atau hasil yang tersedia. Masalah desain sampel dan inferensi statistik jarang dipertimbangkan. Untuk keputusan kepegawaian, perancang tes kerja melaporkan kinerja tes terhadap serangkaian standar. Next. Selanjutnya, pendekatan tolak ukur pekerjaan, yaitu satu pendekatan konversi atau survei benchmark leveling dibahas di bawah ini. Sebagai contoh lain, grup Hay telah menginstal yang sama secara evaluasi pekerjaan di banyak perusahaan yang berpartisipasi dalam survei. Akibatnya, pekerjaan di organisasi yang berbeda dapat membandingkan pada poin evaluasi pekerjaan mereka dan distribusi poin di antara faktor-faktor yang dapat dikompensasikan. Survei ini hanya meminta peserta untuk memiliki tingkat kecocokan. Misalnya, pekerjaan perusahaan saya kurang nilai sedikit kurang, nilai yang sama, dan lain-lain. Sebuah survei yang baik akan memasukkan informasi ke dalam hasil-hasilnya. Next. Selanjutnya ada pendekatan rendah, tinggi. Jika sebuah organisasi menggunakan struktur berbasis kompetensi, keterampilan, atau deskripsi pekerjaan umum, organisasi tersebut mungkin tidak memiliki pekerjaan patokan untuk dicocokkan dengan pekerjaan di pesaing yang menggunakan pendekatan berbasis pekerjaan tradisional. Data pasar harus dikonversi agar sesuai dengan keterampilan atau struktur kompetensi. Cara paling sederhananya untuk melakukannya adalah dengan mengidentifikasi yang terendah dan pekerjaan benchmark dengan bayaran tertinggi untuk keterampilan yang relevan di pasar yang relevan, dan untuk digunakan upah untuk pekerjaan ini sebagai jangkar untuk struktur berbasis keterampilan. Next. Konversi tolak ukur. Dalam kasus ini di mana kontennya misalnya seperti deskripsi pekerjaan dari pekerjaan organisasi tidak cukup sesuai dengan pekerjaan dalam survei gaji,
upaya dapat dilakukan untuk mengukur perbedaan melalui konversi benchmark. Jika sebuah organisasi menggunakan evaluasi pekerjaan, maka sistem evaluasi pekerjaan dapat ditetapkan pada pekerjaan survei. Besarnya perbedaan antara poin evaluasi pekerjaan untuk pekerjaan internal dan pekerjaan survei memberikan perkiraan nilai relatif mereka dan dengan demikian panduan untuk menyesuaikan data pasar. Next. Selanjutnya ada informasi yang harus terkumpul. Terdapat 3 tipe dasar data yang biasanya diminta. Yang pertama informasi tentang organisasi, yang kedua informasi tentang sistem kompetensi total, dan yang ketiga data pembayaran khusus. Next. Yang keempat ada data, dan yang selanjutnya ada data organisasi. Informasi ini mencerminkan persamaan dan perbedaan antara organisasi dalam survei. Survei posisi eksekutif dan tingkat atas mencakup data hubungan keuangan dan pelaporan. Karena kompensasi untuk pekerjaan ini lebih terkait langsung dengan kinerja keuangan organisasi. Mengelompokkan perusahaan berdasarkan ukurannya, dinyatakan dalam penjualan atau pendapatan, daripada menganalisis kinerja pesaingnya. Data ini digunakan secara deskriptif untuk melakukan tingkat gaji dan campuran dengan ukuran perusahaan. Data pesaing belum digunakan untuk membandingkan produktivitas pesaing atau pendapatan dengan kompensasi atau biaya dengan tenaga kerja. Next. Total kompensasi data. Informasi tentang semua jenis formulir pembayaran diperlukan untuk menilai total paket pembayaran dan praktik pesaing. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Interpret survey results and construct a market line. Data survei hari ini biasanya dipertukarkan secara online. Teknologi telah mempermudah pemrosesan data dan pembuatan laporan. Tantangan terbesar dari survei kompensasi total adalah memahami bagaimana mengevaluasi informasi. Dalam proyek kompensasi total terbaik, setiap perusahaan melihat survei sebagai proyek basis data yang dapat disesuaikan di mana mereka dapat menentukan karakteristik pemberi kerja dan pekerjaan untuk dianalisis. Setelah semua data survei dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil dan menggunakan statistik untuk menyusun market baseline. Selanjutnya ada verify data. Langkah pertama yang umum untuk memeriksa keakuratan kecocokan pekerjaan dan kemudian memeriksa anomali yaitu pemberi kerja yang datanya secara substansial tidak sesuai dengan data orang lain, usia data, dan sifat organisasi, misalnya seperti industri, ukuran, dan sebagainya. Next. Accuracy of match. Bagian A survei berisi deskripsi pekerjaan survei. Jika pekerjaan perusahaan serupa tetapi tidak identik, beberapa perusahaan menggunakan pendekatan benchmark, conversions, atau survei leveling, yaitu mereka mengalihkan data survei dengan beberapa faktor yang dinilai analisis sebagai perbedaan antara pekerjaan perusahaan dan pekerjaan survei. Salah satu cara untuk menjalankan proses ini adalah dengan melakukan evaluasi pekerjaan dari pekerjaan benchmark, organisasi, dan pekerjaan survei yang sesuai dan kemudian menentukan nilai relatifnya. Next. Bisa di next, Devi. Selanjutnya ada anomalis. Bagian B dari survei menunjukkan gaji insinyur 1 yang sebenarnya. Membaca data gaji memberi analis rasa kualitas data dan membantu mengidentifikasi area apapun untuk pertimbangan tambahan. Next.
statistical analysis. Sementara statistik yang diperlukan untuk menganalisis data survei termasuk regresi tercakup dalam kelas statistik dasar. Sejumlah situs web mungkin lebih menyenangkan. Favorit kami memungkinkan untuk mengklik di mana saja yang diinginkan pada grafik untuk melihat bagaimana menambah titik data baru. Untuk mengubah garis regresi, langkah pertama yang berguna dalam analisis di sini adalah dengan melihat distribusi frekuensi dari tingkat pembayaran. Lalu selanjutnya ada frekuensi distribusi. Bentuk distribusi frekuensi dapat bervariasi. Banyak yang tidak biasa mungkin mencerminkan masalah dengan kecocokan pekerjaan, tingkat pembayaran yang tersebar luas, atau pemberi kerja dengan kebijakan pembayaran yang sangat berbeda. Jika data terlihat masuk akal pada titik ini, satu kibasan menyarankan bahwa itu mungkin hasil dari dua kesalahan besar yang mengimbangi satu sama lain. Next. Central tendency. Ukuran tendensi sentral mengurangi sejumlah besar data menjadi satu angka. Perbedaan antara rata-rata dan rata-rata tertimbang adalah penting. Jika hanya rata-rata perusahaan yang dilaporkan dalam survei, rata-rata dapat dihitung dengan menambahkan upah dasar setiap perusahaan dan membaginya dengan jumlah perusahaan. Meskipun penggunaan rata-rata adalah umum, hal itu mungkin tidak secara akurat mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang sebenarnya. Karena upah dasar dari pemberi kerja terbesar diberi bobot yang sama dengan pemberi kerja terkecil. Rata-rata tertimbang memiliki bobot yang sama untuk setiap upah karyawan individu. Lalu ada variation. Distribusi tingkat di sekitar ukuran tendensi sentral disebut variasi. Variasi memberitahu kita bagaimana harga tersebar di pasar. Standar deviasi mungkin merupakan ukuran statistik variasi yang paling umum, meskipun penggunaannya dalam survei gaji jarang terjadi. Kuartil dan persentil adalah ukuran yang lebih umum dalam analisis survei gaji. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada perbarui data survei. Ini mencerminkan suatu keputusan pengusaha, karyawan, serikat pekerja, dan lembaga pemerintah. Upah yang dibayarkan oleh pesaing terus berubah. Selain itu, pesaing menyesuaikan upah mereka pada waktu yang berbeda. Pengusaha yang berserikat menyesuaikan pada tanggal yang dinegosiasikan dalam perjanjian kerja. Beberapa perusahaan yang beroperasi di lokasi kompetitif Shanghai memperbarui setiap kuartal atau bahkan setiap bulan. Banyak perusahaan yang menyesuaikan gaji setiap karyawan pada hari peringatan tanggal perekrutan karyawan. Jumlah yang diperbarui didasarkan pada beberapa faktor yang termasuk tren historis di pasar tenaga kerja, prospek ekonomi, tempat pengusaha beroperasi, dan penilaian manajer antara lain. Beberapa merekomendasikan menggunakan indeks harga konsumen dalam kurung CPI. Kita tidak CPI mengukur tingkat perubahan harga barang dan jasa di pasar produk, bukan perubahan upah di pasar tenaga kerja. Next. Selanjutnya, membangun garis pembayaran pasar. Garis pasar menghubungkan pekerjaan benchmark perusahaan pada sumbu horizontal, struktur internal, dengan harga pasar yang dibayarkan oleh pesaing. Survei pasar pada sumbu vertikal. Ini merangkum distribusi tarif yang dibayar oleh pesaing pasar. Next. Selanjutnya, menetapkan pembayaran untuk pekerjaan tolak ukur dan non-tolak ukur. Menetapkan gaji untuk pekerjaan benchmark langsung ke tingkat yang cocok dengan pekerjaan survei ditemukan. Setelah diketahui apa yang dibayar organisasi lain untuk setiap pekerjaan, tingkat pembayaran dapat dipilih yang merupakan fungsi dari apa yang dibayar organisasi lain dan peran apa yang dimainkan pekerjaan itu dalam menjalankan strategi organisasinya sendiri. Sebelum kita meninggalkan analisis data survei, kita harus menekankan bahwa tidak semua hasil survei terlihat seperti contoh kita dan bahwa tidak semua perusahaan menggunakan teknik statistik dan analisis ini. Tidak ada satu cara yang benar untuk menganalisis data survei. Sudah menjadi niat kami untuk memberikan beberapa wawasan tentang jenis perhitungan yang berguna dan asumsi yang mendasari survei gaji. Next. Selanjutnya, dari kebijakan ke praktek, kelas dan rentang. Langkah selanjutnya adalah merancang tingkat gaji dan rentang gaji. Analisis ini biasanya dilakukan dengan tingkat data gaji pokok, karena gaji pokok mencerminkan nilai dasar pekerjaan daripada tingkat kinerja karyawan. Mengapa bermasalah dengan nilai rentang?
Kelas dan rentang menawarkan fleksibilitas untuk menghadapi tekanan dari pasar eksternal dan perbedaan di antar organisasi. Ini termasuk yang pertama, perbedaan kualitas, keterampilan, kemampuan, pengalaman. Di antara individu yang melamar pekerjaan, misalnya Microsoft, mungkin memiliki persyaratan perekrutan yang lebih ketat untuk insinyur daripada Fastcat, meskipun deskripsi pekerja tersebut tampak identik. Yang kedua, perbedaan dalam produktivitas atau nilai dari variasi kualitas ini. Misalnya, nilai hasil dari seorang insinyur perangkat lunak di Microsoft mungkin berbeda dari hasil seorang insinyur perangkat lunak di Best Buy. Yang ketiga, perbedaan dalam campuran bentuk pembayaran yang digunakan pesaing. Misalnya, Oracle menggunakan lebih banyak opsi saham dan basis yang lebih rendah dibandingkan dengan IBM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ada kembangkan nilai. Langkah pertama dalam membangun fleksibilitas ke dalam struktur gaji adalah dengan mengelompokkan pekerjaan berbeda yang secara substansial dianggap sama untuk tujuan pembayaran ke dalam suatu tingkatan. Nilai meningkatkan kemampuan organisasi untuk memindahkan orang di antara pekerjaan tanpa perubahan gaji. Berapa ukuran seharusnya rentangnya? Ukuran rentang didasarkan pada beberapa penilaian tentang bagaimana rentang mendukung jalur karir, promosi, dan sistem organisasi lainnya. Beberapa manajer kompetensi menggunakan tingkat survei aktual, khususnya persentil ke-75 dan ke-25 sebagai maksimum dan minimum. Lainnya memastikan bahwa kisaran yang diusulkan mencakup setidaknya 75% dari tarif dalam data survei. Yang lain lagi menetapkan minimum dan maksimum secara terpisah. Next. Kemudian selanjutnya ada tumpang tindih. Di sini ada tampilan 8.20 menunjukkan dua ekstrim tumpang tindih antara nilai yang berbeda. Tingkat tumpang tindih yang tinggi dan perbedaan titik tengah yang rendah pada tampilan 8.20A menunjukkan perbedaan kecil dalam nilai pekerjaan di kelas yang bersebelahan. Dipromosikan dari satu kelas ke kelas lain mungkin termasuk perubahan gelar tetapi tidak banyak perubahan dalam gaji. Kisaran yang lebih kecil ditampilkan pada tabel 8.20B menciptakan lebih sedikit tumpang tindih yang memungkinkan manajer untuk memperkuat promosi ke tingkat baru dengan kenaikan gaji yang lebih besar. Kelemahannya adalah mungkin ada lebih sedikit peluang untuk promosi. Next. Selanjutnya ada promosi meningkatkan materi. Ukuran perbedaan antara nilai harus mendukung pergerakan karir melalui struktur. Rencana berbasis keterampilan menetapkan tarif tetap tunggal untuk setiap tingkatan keterampilan terlepas dari kinerja atau senioritas. Dan banyak kontrak perundingan bersama menetapkan tarif tetap tunggal untuk setiap pekerjaan. Next. Selanjutnya ada from policy to practice broadbanding. Di sini ada tampilan 8.21 meruntuhkan nilai gaji menjadi hanya beberapa kelompok besar itu masing-masing dengan kisaran yang cukup besar. Teknik ini dikenal sebagai pita lebar, menggabungkan sebanyak 4 atau 5 nilai tradisional menjadi satu pita dengan satu minimum dan satu maksimum. Karena pita mencakup begitu banyak pekerjaan dengan nilai yang berbeda, titik tengah rentan biasanya tidak digunakan. Next. Penggunaan klaster pekerjaan atau tingkat posisi tujuannya adalah untuk mengelola pertumbuhan karir dan mengelola administrasi pembayaran. Alternatif untuk nilai gaji tradisional, sebuah alternatif untuk nilai gaji tradisional. Selanjutnya, flexibility control di sini mengambil keuntungan dari flexibility tanpa meningkatkan biaya tenaga kerja. Dan yang kedua, membuat organisasi rentan terhadap tuduhan praktik yang tidak konsisten atau ilegal. Next. Menyimpan tekanan internal dan eksternal, menyesuaikan struktur pembayaran.
Pertama ada job structure, di sini memerintahkan pekerjaan berdasarkan faktor internal, tercermin dalam evaluasi pekerjaan atau sertifikasi keterampilan. Kedua ada pay structure, di sini aspek yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena secara signifikan berdampak kepada perilaku pekerja, terutama berkaitan dengan kompensasi yang akan diterima pekerja. Next. Kemudian ada market pricing, di sini menetapkan struktur pembayaran hampir secara eksklusif berdasarkan kurs pasar eksternal, memberikan tarif kompetitif untuk pekerjaan yang menyediakan data pasar eksternal. Selanjutnya ada bisnis strategi, di sini struktur pembayaran internal selaras dengan keputusan pesaing sebagaimana tercermin dalam pasar. Kemudian setiap aspek sulit untuk ditiru dari struktur pembayaran organisasi yang mungkin didasarkan pada teknologi atau cara kerja uang diorganisasikan dan dilumpuhkan oleh harga pasar. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.